Seperti yang disebut oleh Dr. Hilmi tadi, karya terbaru puisi saya ini Jalan Pulang hampir 16 tahun terpisah daripada karya kedua saya, yakni Dalam Terang. Kenapa saya mengambil tajuk ini? Seperti disebutkan oleh Dr. Hilmi tadi, bahawa setiap kita ini akan pulang kepada pencipta kita, mau atau tak mau, sukarela ataupun tidak. Kebanyakan kita lupa hakikat yang sebenarnya pasti itu. Maka karya ini bersifat integrated. Hampir setiap bab ataupun setiap 2 bab akan mengingatkan kita pada hakikat itu. Tapi puisi ini juga mengambil konsep pulang dalam arti yang vertikal. Bukan saja waktu kematian, kepulangan kita itu, tapi juga pulang kepada kebenaran apabila kita melakukan kesilapan. Ini terinspirasi daripada ayat Quran, daripada surah Al-Baqarah ayat 18 contohnya. Summun bukmun umyum wahum la yarji'un. Allah menyebut kepada tentang orang-orang kafir munafik bahawa mereka itu pekak, bisu dan buta, dan mereka tidak kembali kepada kebenaran. Jadi jalan pulang ini bukan saja pulang kepada Allah Ta'ala, tapi pulang kepada kebenaran yang telah kita lupakan, yang telah kita ketepikan, yang telah kita ingkarkan. Jadi jangan fahami bahawa jalan pulang itu pulang kepada Allah saja, sebab itu pasti akan berlaku. Tapi pulang kepada kebenaran jika sekiranya kita melakukan kesilapan dalam kehidupan kita secara peribadi, dalam keluarga, sebagai pemimpin institusi dan sebagai ahli masyarakat dunia sekalipun. Dan dalam puisi saya ini, aspek ini semuanya ada insya-Allah Ta'ala itu. Kedua, dalam semua karya puisi saya, baik dalam Mutiara Taman Adabi maupun dalam Terang maupun dalam Jalan Pulang ini, kaedah yang saya gunakan, saya mau istilahkan sebagai double movement. Maknanya kadang-kadang saya menulis itu, saya mempunyai gagasan yang jelas dalam akal fikir saya, yang konsep-konsep ataupun hakikat yang mahu saya sampaikan. Maka saya pantulkan dalam bentuk-bentuk cerita. Jadi satu movement daripada konsep dalam akal kepada penceritaan. Kedua, daripada kisah-kisah yang nyata. Contohnya dalam bab tentang ibu, tentang politik, tentang guru di zamanku dan sebagainya. Jadi saya melihat keadaan semasa, maka saya kaitkan konsep-konsep yang lebih besar. Jadi maknanya satu daripada konsep kepada keadaan semasa, keadaan historis. Kedua, daripada keadaan semasa kepada konsep. Itu 2 pergerakan yang saya gunakan dalam ketiga-tiga karya puisi saya itu. Guru saya juga, Allahyarham Fadlur Rahman, salah seorang guru saya yang penting, juga mengamalkan kaedah yang sama dalam cara beliau menafsirkan Quran. Dia panggil double movement theory itu. Tapi saya menggunakan isu ini dalam konteks mewacanakan karya puisi saya. Tentang penulisan puisi dalam sejarah Islam kita, bukan saja digunakan oleh para ulama, para sarjana untuk mengajar umat, memperbaiki masyarakat yang terkeliru, tapi juga golongan pemerintah. Contohnya ramai sekali sultan-sultan daripada kerajaan Uthmaniyah, seperti Bayazid kedua, seperti contohnya Murad kedua, ya, bapa kepada Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih sendiri juga dikenali sebagai seorang yang menulis puisi. Sama juga dengan Sultan Sulaiman Al-Kanuni dan sebagainya. Terdapat lebih kurang 8 sultan daripada kerajaan Uthmaniyah yang gemar menulis puisi, walaupun mereka sibuk mentadbir empire yang besar, sibuk berperang. Sebab keupayaan menulis puisi yang baik adalah bagi saya satu gerak kerja akli dan rohani untuk meringkaskan pengalaman kerohanian dengan bahasa yang tepat yang mungkin gitu. Jadi alhamdulillah kita pun ada panel-panel jemputan yang telah dijemput secara khusus untuk berkongsi bacaan mereka ataupun pengalaman mereka ataupun mungkin syarahan ringkas mereka tentang puisi yang mereka telah pilih daripada buku Profesor Wan itu. Jadi kita ada 2 lagi panelis yang terakhir. Jadi saya nak menjemput Saudara Metra Wirman Alidin. Beliau kini merupakan pensyarah Universiti Muhammadiyah Sumatera Barat, kampus Padang, dan juga pengasas Wafi.
Saya persilakan Mitra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma iftah alaina hikmatak wa ansur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih kepada guru saya Prof. Wan Muhammad Nuh Wan Daud, dan juga guru-guru saya juga di KSIS dan teman-teman semua yang belajar di KSIS. Sebuah kehormatan sebenarnya ketika pertengahan Ramadan Prof. Wan mengirim message ke saya untuk memberikan komentar terkait karya puisi Jalan Pulang ini. Satu sisi memang kehormatan dan juga suatu cabaran atau tantangan yang berat bagi saya, bagaimana menyelami lautan yang luas dikala saya seorang perenang yang masih amatiran, yang masih di tepi-tepi aja, masih berjinak-jinak dengan ombak, istilahnya macam itu. Jadi saya paksakanlah diri saya untuk membaca dan menyelami lautan yang dalam itu, yang terkandung dalam puisi Jalan Pulang ini. Mungkin agak sedikit teknikal ketika menyinggung karya ini, karena memang sudah banyak panelis yang telah mengapresiasi dan melihat dari segi personal feeling ataupun dari segi hakikat yang terkandung dari karya ini. Apa yang ketika disodorkan ke saya puisi Jalan Pulang ini, yang terbayang dalam pikiran saya adalah karya-karya para ulama yang mempunyai karya yang otoritatif terkait dengan sastra dan keislaman. Tapi ketika saya baca ada satu puisi yang saya sedikit merinding, dalam artian karena ini terkait dengan pengalaman saya bersama Prof. Wan yang cukup lama, sejak di Atma lagi. Ketika saya pulang ke Indonesia dan sekarang menjadi pensyarah di Indonesia, sudah jarang bertemu muka dan bersembang-sembang atau berbincang secara langsung. Inilah membuat saya itu menjadi terharu dan sedikit tersentil. Kenapa? Ketika saya tamat di KSIS pun saya belum sempat bertemu dengan Prof. Wan secara langsung, hanya dengan melalui telepon ya. Karena selama ini ya saya begitu dekat karena sebagai riset asisten beliau sejak di Atma, kemudian di sampai belajar di KSIS. Kemudian di akhir studi saya belum sempat bertemu secara langsung. Ini yang membuat saya sedih ketika membaca puisi perihal layang-layang. Saya akan macam Prof. Wan itu mau sedikit menyindir lah. Janganlah seperti layang-layang, selama ini kamu dekat, tapi setelah terbang tinggi kembali ke negaramu, kemudian kamu jarang bertatap muka, berkirim kabar dengan guru. Inilah yang mungkin membuat saya agak sedikit agak sedikit terenyuh lah, dalam artian merasa bersalah ataupun ini personal feeling saya terkait dengan karya puisi Prof. Wan ini. Itu dari perihal layang-layang ini begitu terasa bagi saya bagaimana adab seorang murid terhadap guru. Nah, mungkin mudah-mudahan Prof. Wan tidak berkecewa dengan saya, dan saya berusaha untuk menjadi murid yang baik dan membanggakan Prof. Nah, dari hasil apa yang saya tulis ini, yang saya nampak dari tema-tema yang Prof. Tuliskan dalam karya puisi Jalan Pulang ini menyifat terkandung sebenarnya 3 falsafah sebenarnya. Pertama, hakikat insan. Yang kedua, hakikat ilmu dan amal. Dari kedua falsafah ini lahirlah yang sekarang mungkin fungsi dan hakikat dan fungsi sastra, dalam hal ini persuratan,
yang sedikit hakikatnya berbeda antara sastra yang dipahami di Indonesia dengan persuratan. Kemudian dari penggunaan metafora, majas, ada kemiripan apa yang telah dilakukan oleh penyair Islam atau Sufi Agung di alam Melayu ini, ya, Syekh Hamzah Fansuri. Ada satu yang nampak berbeda pergeseran dari karya Prohwan ini saya lihat ketika membaca karya Syekh Hamzah Fansuri dalam penggunaan metafora dan majas. Memang ada kemiripan. Biasanya tradisi Sufi itu selalu menggunakan ungkapan-ungkapan laut dan air, dan hakikat keduanya menzahirkan hakikat manusia dan dengan Tuhan dan hubungannya. Dan juga Prohwan menggunakan istilah pasir dan batu. Ini juga istilah yang sangat dekat dengan tradisi Sufi dan lain-lain sebagainya. Jadi ketika saya baca karya Prohwan ini, memang karya Prohwan termasuk karya sastra Islam yang baru, masuk kategori baru, karena saya melihat perbedaannya ketika membaca karya Syekh Hamzah Fansuri itu agak terkaku dan terikat kepada rima, ya, kepada diksi. Tapi melihat dari karya Prohwan ini agak sedikit dinamis, tidak terpaku dan tidak kaku dari segi rima. Saya melihat banyak setiap bait itu ada yang bermacam, ada yang 4, ada yang 10, ada yang 6, dan juga rimanya juga kadang-kadang teratur, kadang-kadang dinamis dan tidak teratur. Disinilah ciri karya sastra yang bercirikan Islam tapi dalam konteks modern. Jadi pergeseran dari apa yang telah dihasilkan dari karya Syekh Hamzah Fansuri. Jadi itu Prof, yang saya nampak dalam kesempatan ini yang saya bisa bagi dari hal apa yang secara personal feeling saya tertegun dan terharu dari membaca karya perihal layang-layang itu sendiri. Walaupun secara dimensi sufistik dan falsafah, saya mungkin banyak yang terkandung, tapi minimal 3 falsafah itu yang terkandung dalam karya Sufi, karya puisi Jalan Pulang ini. Mungkin saya ambil contoh 6 saja, mungkin ada dalam tulisan itu, walaupun masih perlu dijabarkan lagi, karena ini saya baru selesai jam 4 tadi nulis ini Prof. Mohon maaf saya terlambat. Mungkin itu saja Saudara Helmi sebagai ulasan rasa dan ulasan fikir saya terhadap karya yang dihasilkan Prohwan pada malam ini. Astaghfirukum min jamil khata'at wal ghalat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.